Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi ya materi siklus akuntansi perusahaan dagang. Selamat menyimak videonya dengan baik. Semangat! Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada materi Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan. Nah teman-teman, pasti kita akan lebih akrab atau lebih mengenal laporan ini dengan sebutan balance sheet atau neraca. Namun dengan seiring berjalannya waktu, laporan ini sudah dirubah namanya menjadi laporan posisi keuangan, bukan menjadi neraca lagi. Nah, untuk Statement of Financial Position ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk investor ataupun shareholders itu untuk apakah patut untuk ditanamkan modalnya ataupun untuk digunakan investasi pada suatu perusahaan tersebut. Jadi laporan ini sebagai bahan pertimbangan dari pihak eksternal tersebut. Nah, kalau kita tahu dari Statement of Financial Position itu isinya adalah aset, kewajiban ataupun liability dan equity, tiga akun tersebut. Nah, kemudian dari tiga akun tersebut itu nanti akan diidentifikasi menjadi dua. Kita akan mengenal aktiva yang isinya itu adalah aset ataupun aktiva. Yang kedua pasiva. Dalam pasiva itu nanti akan ada liability, baik itu non current ataupun current, dan juga ada equity. Nah, teman-teman, untuk penyusunan Statement of Financial Position itu ada dua cara. Yang pertama ada cara Staffel. Nah, secara Staffel ini itu penyusunannya memanjang. Jadi tanpa ada pembedaan kolom aktiva dan kolom pasiva. Kemudian kalau yang skontro itu kebalikannya dari Staffel. Kalau yang skontro itu penyusunannya antara pasiva dan aktiva itu nanti akan dipisahkan oleh kolom. Jadi nanti akan ada dua kolom pasiva dan kolom aktiva. Kalau yang Staffel ya cuma satu. Jadi semuanya akan digabung menjadi satu, baik itu aktiva maupun pasiva. Nah, kemudian kalau kita lihat dari slide ini, kita bisa lihat bahwa ada aset. Di dalamnya juga ada PPE, property, plant, dan equipment. Kalau biasanya kita tahu itu pencatatannya sebagai non-current asset ataupun fixed asset, biasanya kita susun seperti itu. Namun seperti yang kita tahu akan ada perubahan setiap penyusunan dari laporan posisi keuangan, dan ini sudah ketentuan dari IFRS. Kemudian untuk penyusunannya ini juga ada sedikit perubahan. Kalau biasanya kita susun itu dari akun yang paling liquid ataupun akun yang paling mudah untuk dikonversikan menjadi cash, dari akun current asset, cash, petty cash, account receivable, dan seterusnya hingga sampai fixed asset ataupun PPE, property, plant, dan equipment. Nah, tapi kalau sekarang itu sudah dirubah, dibalik penyusunannya dari yang paling susah liquid ke yang paling mudah liquid. Jadi penyusunannya dari PPE ke current asset. Nah, gitu teman-teman. Kemudian kalau yang di sisi pasiva itu juga sama. Penyusunannya itu dibalik dari non current liability ke current liability. Nah, kalau kita biasanya menyusunnya kan ya dari yang paling lancar gitu kan ya, current liability, tapi itu sudah dibalik sesuai dengan perubahan tersebut. Kalau yang equity itu tidak ada perubahan, jadi penyusunannya sama kayak yang biasa kita susun. Jadi gitu teman-teman untuk materi terkait dengan Statement of Financial Position. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana kita menyusun Statement of Financial Position, kita akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu menjurnal ataupun memposting dari ayat jurnal penutup. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, kita harus paham terlebih dahulu. Kita harus luruskan terkait dengan asumsi kita bahwa jurnal penutup itu tidak ada, teman-teman. Yang ada adalah ayat jurnal penutup, karena ayat jurnal penutup itu nanti akan dicatat dalam jurnal umum. Gitu teman-teman, karena kita bisa kenal ataupun bisa tahu bahwa kita akan membuat jurnal penutup. Nah, itu sebenarnya tidak ada. Yang lebih tepat adalah ayat jurnal penutup, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung masuk dalam slide ini. Apabila perusahaan menggunakan sistem pencatatan secara periodik, maka pada akhir periode perusahaan harus melakukan pencatatan sebagai berikut. Jurnalnya ada dua, income summary to inventory sebesar 36.000, dan jurnal yang kedua ada inventory to income summary 40.000. Nah, kenapa kok jurnalnya ada dua? Karena yang pertama, jurnal pertama itu untuk mengakui atas penghapusan persediaan awal dari
persediaan dari suatu perusahaan. Jadi intinya income summary itu nanti akan dicatat di bagian debit dan di inventory-nya akan dicatat di bagian kredit, karena kita akan menghapus nominal persediaan barang dagang yang memang sudah tidak real gitu loh. Gitu. Jadi kenapa kok itu di bagian inventory-nya di bagian kredit. Nah, kemudian yang jurnal kedua, inventory itu di bagian debit, karena kita ingin mengakui persediaan akhir dari persediaan barang tersebut gitu. Jadi tujuan dari pencatatan ini adalah untuk mengakui persediaan akhir dari persediaan barang dagang gitu. Jadi stepnya kita harus hapus dulu persediaan awalnya, kemudian memunculkan persediaan barang dagang akhir gitu teman-teman. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke step selanjutnya. Setelah melakukan pencatatan ayat jurnal penutup untuk persediaan pada sebelumnya, maka kita harus melanjutkan melakukan pencatatan ayat jurnal penutup seperti pada perusahaan jasa pada umumnya. Jadi sama aja ya teman-teman. Ada 4 poin yang akan dicatat dalam ayat jurnal penutup. Yang pertama, kita akan menutup akun pendapatan teman-teman. Jadi nanti pendapatan yang semulanya itu dicatat dalam posisi kredit karena saldo normalnya di kredit, maka dalam ayat jurnal penutup itu nanti akan disusun ataupun dicatat di bagian debit karena sesuai dengan namanya menutup akun pendapatan gitu ya. Jadi nanti kalau di ayat jurnal penutup seluruh pendapatan itu nanti akan dicatat di debit pada income summary. Jadi di kreditnya adalah income summary. Itu yang pertama. Yang kedua ada beban dan beban lain-lain. Contoh beban lain-lain itu ada purchase, freight in, salaries and wage expense, freight out, advertising expense dan lain sebagainya. Jadi intinya beban-beban ataupun beban-beban ataupun HPP ataupun freight out yang posisinya itu di debit itu nanti akan ditutup dan dicatat di bagian kredit, karena kita ketahui bahwa kalau kita menutup pastinya akan dicatat berlawanan dengan saldo normalnya. Pendapatan tadi saldo normalnya di kredit, kalau kita tutup maka pencatatannya harus di debit. Dan sebaliknya kalau di beban itu kan saldo normalnya debit, maka kalau kita mencatat jurnal penutup dari beban tersebut maka harus dibalik ke kredit gitu. Jadi jurnalnya kalau beban income summary itu beban lain-lain gitu ya teman-teman. Yang kedua beban, dan yang ketiga adalah laba atau rugi. Jadi kalau kita ingin mencatat ataupun menutup akun laba rugi, akun laba, nah itu nanti jurnalnya adalah income summary to retained earning. Jadi retained earningnya itu ada di kredit, karena kalau kita mendapatkan laba otomatis retained earningnya akan bertambah di bagian debit. Dan sebaliknya kalau kita mengalami rugi maka jurnalnya juga dibalik, retained earningnya akan di debit, income summary juga akan ada di kredit gitu ya teman-teman. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah dividends. Nah dividends ini saldo normalnya adalah debit kan teman-teman. Ketika dividen itu bertambah, maka ketika melakukan ayat jurnal penutup maka harus dicatat di kredit dengan mendebit akun retained earning itu teman-teman. Jadi ada 4 poin dalam ayat jurnal penutup, yaitu pendapatan, beban, laba, dan dividen. Nah kemudian bisa kita lihat kalau kita menggunakan sistem periodik itu akan sedikit berbeda, di mana nanti kalau di pendapatan itu akan ada akun inventory Desember 31. Nah, akun inventory Desember 31 ini mengindikasikan bahwa inventory di akhir periode ataupun persediaan akhir barang dagang itu harus dicatat. Karena kita harus mengakui bahwa persediaan barang dagang itu ada sebesar 40.000. Nah, kemudian di bagian beban ini juga ada gitu loh. Di bagian kredit inventory Januari 1 dicatat di bagian kredit dengan nominal 36.000. Jadi ini inventory Januari 1 ini adalah akun penutup bahwa inventory pada tanggal 1 Januari ini akan ditutup jadi 0 nominalnya. Itu ya teman-teman. Kalau masih belum paham, coba kita refresh lagi bahwa inventory memiliki saldo normal di debit. Oke. Nah, ketika inventorinya dicatat di debit, maka inventorinya bertambah kan. Nah, bertambah sebesar 40.000. Nah, kemudian ini juga ada inventory yang dicatat di bagian kredit yaitu 36.000. Nah, maka kalau
pada awalnya saldonya 36.000, kemudian ada pencatatan di kredit 36.000, maka saldonya adalah 0. Betul kan teman-teman? Nah, kemudian ternyata di pencatatan selanjutnya ada inventory yang dicatat di debit sebesar 40.000. Maka persediaan akhir dari inventory akan diketahui sebesar 40.000. Itu alasan mengapa di ayat jurnal penutup ini akan ada sedikit perbedaan bahwa inventory akan dicatat dalam ayat jurnal penutup. Gitu ya teman-teman. Kalau yang menggunakan sistem perpetual itu tidak akan ada pencatatan yang seperti ini. Tidak akan ada inventory yang dicatat di debit, ada yang dicatat di kredit. Itu tidak ada karena sesuai dengan fungsinya dari perpetual bahwa segala transaksi mengenai inventory HPP itu akan diketahui pada saat itu juga. Gitu ya teman-teman. Wah, menarik sekali ya teman-teman materinya. Gimana nih, dari teman-teman udah paham semua atau belum? Nah, aku ingetin kalau bagi teman-teman yang belum paham, jangan lupa untuk bertanya kepada kakak-kakak tentor ya. Jangan pernah malu untuk bertanya, karena kalau kalian malu akan susah di jalan. Oke, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.